Dari banyak hal yang bisa dikatakan cinta, salah satunya adalah cinta mampu mendatangkan bahagia dan petaka secara bersamaan. Pada spektrum ini, cinta Norma Risma pada sang suami RZ justru mengalirkan petaka yang amat menyesakan dada ketika dugaan perselingkuhan mantan suaminya dengan RA, ibu kandung Norma, terbongkar. Ironisnya, di saat Norma tengah berusaha mencari keadilan dengan kondisi hati yang telah hancur lebur, RZ justru diam-diam melaporkan Norma ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan dugaan pelanggaran tindak pidana ITE. Dan Kamis siang tadi, RZ datang bersama kuasa hukumnya mendatangi Polda Banten untuk menjalani BAP. Ini kwitansi penerimaan duit sewaktu dia minta 50 juta. Ini yang beginiin Polda kemarin. Menurut aku dibawa ke hukum aja karena supaya jelas ya, karena kan banyak omongan-omongan yang kita nggak tahu statementnya itu benar atau enggak, yang dituduh untuk memeras atau segala macam, kita kan nggak tahu. Dan menurut aku ini wajib banget malah justrunya dibawa ke hukum supaya nggak ada lah tindakan-tindakan yang menurut aku ini nggak logis banget karena selingkuhnya sama ibunya sendiri. Oke, baiknya sih dibawa ke jalur hukum, karena kalau tidak dibawa ke jalur hukum kasusnya ya saling tuduh menuduh. Malangnya, nasib Norma Risma sudah dikhianati, kini harus terancam di penjara. Sementara kabar cinta terlarang antara suami dan mertua begitu menghenyakan dada. Tak sedikit yang tak percaya, RZ tega bermain hati dengan ibu mertuanya sendiri. Ironisnya, alih-alih mengakui perselingkuhannya dengan sang ibu mertua, lelaki yang berprofesi sebagai karyawan di salah satu minimarket itu akui kisah cinta terlarang yang dibina dengan ibu mertua tumbuh karena rasa nyaman. Sebab menurut RZ, RA lah yang merawat dan memberikan perhatian pada RZ di saat Risma sibuk bekerja. Tak disangka, di titik inilah perselingkuhan itu terjadi. Lantas, bagaimanakah tanggapan psikolog Sani Budianti Hermawan mengurai kondisi ini dalam kacamata psikologis? Secara normatif, memang kejadian ini membuat orang yang mendengarnya akan terkejut dan shock. Ya, kok bisa seorang mantu justru berselingkuh dengan mertuanya begitu. Dan kenapa ini terjadi? Ya sebenarnya di dalam era yang saat ini serba ekspresif gitu ya, terkadang norma-norma sosial, agama itu tidak diikuti begitu, dan seringkali mereka berdasarkan kata hatinya. Karena tadi era yang ekspresif ini membuat seseorang seenaknya, semaunya, dan terkadang tidak melihat dari pandangan orang lain atau dari aspek-aspek psikologis dan normatif. Perhatian dari sosok yang telah dianggap ibu dapat membuat sang anak gelap mata hingga tega melakukan tindakan di luar batas. Ataukah cinta terlarang yang direnda RZ dan RA sekian lama di belakang Norma Risma? Benarkah ada tendensi munculnya faktor Oedipus Complex? Itu kan bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Sisi mungkin dari psikologi, mungkin ini orang si cowok mungkin sayang sama kalau bahasa orang tuh Oedipus kompleks ya, sama yang lebih tua mungkin. Itu yang pertama, jadi mungkin dia menemukan hal itu. Mungkin kalau ketemu psikologi, kita nggak ngomongin agama dulu nih, mungkin dia ya banyak kemungkinan, cuman kalau kita ngomong ke segi agama ya tetap aja harusnya, kan itu kan ibumu. Berbagai alasan mungkin saja terjadi, misalnya tadi lebih nyaman, lebih diperhatikan dan sebagainya. Namun tetap sebenarnya perselingkuhan itu sendiri tidaklah dibenarkan apapun alasannya, karena biasanya semua permasalahan dalam keluarga atau dalam perkawinan bisa dicari jalan keluarnya, bukan dengan cara mencari selingkuhan atau mencari orang di luar sana. Ketika cinta merasuk, sulit menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti halnya dugaan cinta buta yang dilakoni RZ dan RA di belakang Norma Risma. Cinta bertumpun di atas dusta tak hanya mengalirkan nelangsa yang amat pedih, tapi juga menuai dosa yang amat berat. Pertama, dosa berzina. Yang kedua, udah dosa sama mahram. Karena kan mertua itu kalau kita udah nikah sama anaknya, kan mertua udah jadi mahram. Ya. Bukan muhrim ya, kalau muhrim itu orang yang berpakaian ihram, ini jadi mahram. Kalau kata surat An-Nur ayat 31, janganlah kamu memperlihatkan auratmu kecuali kepada, kan gitu kan, suamimu, pada bapak suamimu, pada ibu suamimu, mahram gitu. Jadi miris aja sih, ya Allah, emang udah beginikah dunia. Jadi kalau lihat dari segi hukum, banyak banget yang dilanggar. Hukum surat 24 ayat 31 udah sama mertua yang mahram. Kedua, hukum di situ lagi surat An-Nur lagi ayat 10-nya kalau nggak salah, nggak mungkin yang baik dapat yang jelek, pasti yang jelek dapat yang jelek. Hukum yang ketiga lagi surat
Al-Isra ayat 31, jangan kamu dekati zina. Jadi banyak banget kalau kita mau kupas dari segi Quran sama hadisnya gitu ya. Dan yang tak kalah mengejutkan, setelah dugaan perselingkuhannya terbongkar ke publik, kabar RZ akan menikahi ibu mertuanya merebak luas di jagat maya. Lantas, bagaimanakah pernikahan tersebut dilihat dari kacamata agama? Nggak bisa sih sebenarnya, karena kan dia sudah mensetujui anaknya. Ya. Yang gini, dia nikah sama si cewek. Betul. Tiba-tiba dia, kenapa dia menjadi mahram kepada mertuanya? Karena dia sudah menikahi anak perempuan ke ibu. Jadi mahram dong. Haram dua itu karena pertama dia udah punya istri. Jangan kan selingkuh sama mertua, selingkuh sama orang itu dosa yang pertama. Yang kedua, dosa keduanya apa? Ini mahramnya itu disubuhi. Ini bahasa kita mah dosanya dua, dosa zina dan dosa mensubuhi mahram. Nah, kalau ibarat orang selingkuh sama orang lain, ya dosa zina, titik. Ini udah zina sama mahram lagi. Walaupun dia itu pengen nikah karena udah diceraiin si istrinya, tetap haram. Jadi mantan mertua tuh tetap haram dinikahi. Karena kalau udah jadi mahram, pasti yang tadi saya bilang, dia boleh nikahin mertuanya kalau dia belum pernah menstudi anaknya. Tapi kalau dia sudah menstudi anaknya, maka jadi haram. Ini loh. Jadi si laki-laki tadi menikahi perempuan merubah anaknya nih. Anaknya udah disubuhin, maka si emak yang kedua udah jadi mahram, udah jadi orang tua kita. Maka haram dinikahi. Tapi kalau udah nikah nih sama si cewek ini nih, sama anaknya, selama berumah tangga tidak pernah bersetubuh karena risih, karena nggak pernah bersetubuh sama anaknya, dia bersetubuh sama mertuanya, lalu dinikahin boleh. Jadi yang bikin haram mutlak apa? Karena dia pernah bersetubuh sama anaknya. Kabar kisah cinta terlarang antara RZ dan RA tak hanya menghancurkan Norma Risma. Sosok yang lebih hancur juga yang paling terguncang ialah Ayanda Norma Risma. Tak hanya pernikahannya yang hancur, lelaki parubaya itu pun harus menerima kenyataan pahit bahwa istrinya diduga tega bermain hati dengan menantunya sendiri. Di simpul inilah Ayanda Norma Risma kabarnya telah gugat cerai pada RA sebelum Norma gugat cerai RZ. Bapak sama ibunya tetap bapak ibunya Norma, kan? Tidak putus nasab. Kalau mantu ada bekas mantu, ada bekas suami. Selamat sih semuanya, bahasan selamatnya gimana? Kan nggak punya anak.